Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, adakah dari kita yang pernah mungkin memikirkan siapa kiranya di antara teman-teman kita yang ada di sekeliling kita saat ini, ataupun keluarga yang hari ini bersama kita yang nantinya akan menjadi ahlul jannah. Dan tentunya kita juga berpikir, apakah kita bisa menjadi bagian dari mereka, yaitu para penghuni surga yang nantinya di dalam surga itu kita akan bernostalgia tentang betapa usaha kita pada saat di dunia ini untuk mencapai kedudukan di dalam surga itu. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita pernah memikirkan hal itu, mudah-mudahan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena layaknya seseorang yang kemudian mengikuti sebuah sayembara, kemudian dia ingin agar menjadi pemenang dari sayembara tersebut, maka dia mulai berandai-andai, dia mulai memikirkan siapa kira-kira yang nantinya akan menjadi juara dari sayembara tersebut. Dan dia juga berangan-angan bagaimana seandainya saya kemudian menjadi juara dari sayembara tersebut. Artinya orang-orang yang kemudian memikirkan siapa nanti ya yang menjadi penghuni surga itu, apakah bisa jadi keluarga saya, apakah ada dari teman-teman saya, atau mungkin saya yang menjadi bagian dari penghuni surga itu adalah sebuah pemikiran yang dimiliki mudah-mudahan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana kemudian reaksi para sahabat ridwanullahu alaihim ketika kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan di sebuah majelis, kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan hadir bersama kita seorang penghuni surga. Maka para sahabat langsung kepo, langsung kemudian merasa penasaran, kira-kira siapa yang akan masuk. Dan ternyata teman-teman sekalian, ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid pada saat itu. Dan ternyata sahabat yang baru masuk ini bukanlah sahabat yang banyak dikenal, bukan sahabat senior, bukanlah Umar radhiyallahu anhu, bukanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau sahabat senior lainnya, melainkan seorang sahabat yang biasa saja, tidak banyak yang mengenal beliau. Dan hal ini terulang sampai 3 kali, sehingga kemudian para sahabat pun merasa begitu penasaran apa yang menyebabkan kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian menyebutkan bahwa sahabat ini merupakan bagian dari penghuni surga. Bahkan pada saat beliau masih hidup di dunia. Saking penasarannya, kemudian salah seorang sahabat yang lain sampai memutuskan untuk bermalam di dalam rumah sahabat yang dinyatakan sebagai penghuni surga tadi. Sahabat yang penasaran ini kemudian bermalam sampai 3 malam lamanya dan melihat ternyata tidak ada ibadah yang istimewa dan semakin penasaran. Dan pada akhirnya sahabat ini pun bertanya kepada sahabat yang dinyatakan sebagai penghuni surga tadi, apa kira-kira amalan yang telah dilakukannya sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau ini termasuk dari penghuni surga. Kemudian sahabat yang dinyatakan sebagai penghuni surga tadi mengatakan, saya juga nggak tahu apa amalan yang saya lakukan. Kalaupun mungkin ada amalan yang saya lakukan sehingga Allah ridho, maka bisa jadi adalah karena setiap malam sebelum saya tidur, saya senantiasa memaafkan, ridho dengan semua orang yang mungkin pernah menyakiti saya, menghilangkan semua dengki, menghilangkan semua penyakit hati. Mendengar hal itu, sahabat yang tadi kepo, maka
langsung tersadar, langsung paham bahwasanya itulah amalan yang luar biasa yang sepertinya menjadikan sahabat tersebut menjadi bagian dari penghuni surga. Karena amalan hati, karena amalan batin, memang tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan para sahabat pun merasa kagum bahwasanya ada di kalangan mereka yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, namun karena amalan batinnya, karena amalan hatinya yang luar biasa, mampu ridho dengan semua kejadian yang terjadi pada dirinya dalam hari itu, dan itu tidak semua sahabat bisa melakukannya. Sebaliknya teman-teman sekalian, di era modern ini bisa jadi kita merasakan seringkali hati kita ini terasa kosong. Kita melakukan aktivitas yang begitu banyak dalam sehari-hari kita. Kita mengejar karir kita, kita berupaya keras dalam menjalankan bisnis kita, namun bisa jadi terasa kurang. Mungkin bisa jadi hati kita merasakan ada sesuatu yang kurang di sana. Kemudian di saat hadir keheningan itu, saat hadir kesepian itu, kita mulai mempertanyakan apakah benar ini yang saya cari? Apakah benar ini jalan yang seharusnya saya ambil? Dan seterusnya. Atau bisa jadi kehampaan itu hadir pada saat kita baru saja mendapatkan musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat kita baru saja mengalami sebuah kegagalan misalnya. Atau bisa jadi, na'udzubillah, baru saja kehilangan orang yang kita cintai. Atau bisa jadi kita merasakan sakit, mendapatkan musibah sakit. Sehingga kemudian kita merasakan kekosongan di dalam dada. Dan di titik ini kita juga mulai mempertanyakan tujuan kita yang sebenarnya. Baik kekosongan itu terasa pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, ataupun kekosongan itu terasa pada saat kita mendapatkan musibah. Teman-teman sekalian, bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa selama ini kita lebih memprioritaskan perjalanan fisik kita. Kita sibuk untuk mengejar, untuk memiliki ini dan itu. Kita sibuk kemudian untuk mengejar mendapatkan gelar ini dan itu, atau kita sibuk untuk mendapatkan kehormatan dari si anu atau si itu. Kita lupa ada sebuah perjalanan lain yang sangat penting, bahkan dalam kisah yang pertama tadi, ini menjadi sebuah amalan yang membuat Allah ridho kepada kita semua, yaitu perjalanan batin, perjalanan hati. Dan kami di Inner Game Life Coach mengatakan bahwa ini adalah sebuah inner journey, perjalanan menuju kedalaman hati, atau bahkan perjalanan menuju ke puncak hati itu sendiri. Teman-teman sekalian, seseorang yang kemudian ingin untuk melakukan perjalanan hati tentunya akan merasakan ujian-ujian di tengah perjalanannya. Yang pertama, karena kita mengawali pertanyaan-pertanyaan hati itu dari sebuah kekosongan, maka yang pertama, maka kita harus bersedia untuk menghadapi rasa kosong itu. Kita harus bersedia untuk menerima kekosongan itu. Fase ini disebut dengan dealing with emptiness. Kita terima rasa kosong itu, kita berinteraksi dengan kehampaan dalam dada kita. Karena kehampaan inilah kemudian yang akan mengantarkan kita dalam sebuah perjalanan untuk mencari makna dalam kehidupan kita. Manakala kemudian Allah memberikan kita jeda dengan rasa hampa itu, manakala kemudian kita memiliki keinginan untuk mencari makna lebih dalam dari apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka biasanya
pada saat hal ini dimulai dengan sebuah musibah, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kemudian bertahan. Ketika musibah menerpa, maka biasanya kita belum mampu untuk otomatis menemukan makna di dalam musibah tersebut. Karena perasaan kita mungkin begitu dalam, diliputi oleh rasa sedih, atau mungkin amarah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Maka yang paling penting pada fase ini adalah kita bertahan. Inilah makna hakikat dari sabar itu sendiri. Dan yang paling penting juga dalam fase ini adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk menjaga husnuzon kita. Terutama yang pertama adalah husnuzon billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka terhadap takdir kita, berbaik sangka kepada orang lain, walaupun pada saat itu pun kita dalam kondisi yang negatif. Namun amat penting bagi kita untuk bertahan, kemudian menjaga husnuzon kita. Walaupun setelah itu bisa jadi, teman-teman sekalian, makna itu pun belum juga hadir, sehingga kita akan menghadapi sebuah fase kekosongan, atau bahkan fase mendekati keputusasaan, sehingga banyak orang menjadi apatis di dalam fase ini. Bisa jadi ada orang yang mengatakan, ya sudahlah, mungkin memang sudah begini nasib saya jalani saja. Atau mungkin ada yang mengatakan, ya saya jalani ajalah. Mudah-mudahan manakala kemudian kita terus berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga zikir kita, walaupun rasa sedih itu masih ada, rasa amarah itu masih bergemuruh. Namun manakala kita tetap bertahan, kita menjaga interaksi kita dengan ayat Allah, kemudian kita berusaha untuk mencari ilmu dari alim ulama, kita berusaha mendapatkan inspirasi dari para guru yang memang memiliki kedalaman ruhiyah dan keluasan ilmu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam fase yang berikutnya, yaitu fase di mana kita mulai menemukan makna. Di fase ini, teman-teman sekalian, terkadang Allah menghadirkan sebuah pengetahuan yang memang mungkin tidak bisa didapatkan dari buku-buku, mungkin tidak bisa didapatkan dari kajian-kajian, karena ini adalah ilmu yang kemudian muncul dari pemahaman kita atas pengalaman pahit yang sudah kita lalui sebelumnya. Teman-teman sekalian, bisa jadi kejadian musibah, kemudian menghadapi kekosongan, pencarian makna ini bisa terjadi mungkin lebih dari sekali dalam keseluruhan hidup kita. Namun seseorang yang mampu melewati gelombang ini, satu gelombang, dua gelombang, maka dia akan mendapatkan kebijakan baru dari setiap gelombang yang telah ia hadapi. Dan di ujung perjalanannya, maka orang ini adalah orang yang sudah memiliki banyak kebijaksanaan dalam dirinya. Dan di ujung perjalanan ini adalah kondisi puncak hati. Di dalam Inner Game Life Coach kami menyebutnya dengan self-transcendent. Artinya, kalau kita bisa ibaratkan, di ujung sana para rasul, para anbiya alaihimussalam, para orang-orang soleh berada. Artinya, di sana level para orang-orang soleh itu. Para, insya Allah, para calon penghuni surga itu. Pada fase ini orang-orang yang telah mencapai ketenangan hati, mereka hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan mereka. Mereka bahkan telah meniadakan keberadaan di mereka. Mereka sadar betul bahwasanya pada dasarnya diri mereka tidak harus ada. Bahwa yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak lagi memerlukan validasi dari orang lain. Mereka tidak lagi memerlukan prestasi. Mereka tidak perlu lagi merasakan pujian dari orang lain.
Yang penting bagi mereka adalah beramal karena kecintaan mereka, karena kerinduan mereka untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi Allah ridha kepada mereka. Orang-orang seperti ini telah mewakafkan tenaga, waktu, harta, dan bahkan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tenang, yang merasakan surga selagi mereka masih berjalan di atas muka bumi. Dan surga mereka ini tidak bisa dipahami, tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Kita melihat mereka terkadang sebagai orang yang menderita. Kita melihat mereka terkadang sebagai orang yang banyak mendapatkan ujian. Hidupnya mungkin sulit. Secara finansial bisa jadi mereka biasa saja atau bahkan kurang. Mungkin secara penampilan juga biasa saja, bahkan mungkin tidak banyak dianggap. Namun Allah menyembunyikan wali-walinya di atas muka bumi ini. Mereka berbahagia karena mereka yakin Allah senantiasa bersama mereka. Teman-teman sekalian, mari kita lihat gambaran warga Palestina, para pejuang Gaza, di mana hari ini kita mendapatkan contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian manusia-manusia langit itu berjalan di atas muka bumi. Di tengah himpitan penderitaan yang luar biasa, kita melihat senyum mereka. Kita melihat lisan mereka senantiasa berucap hasbiyallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pejuang yang walaupun mereka sendiri tidak makan, mereka harus senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih begitu ramahnya, namun masih begitu humanisnya kepada para tahanan. Apalagi pembelaan mereka terhadap masyarakat Gaza itu sendiri. Teman-teman sekalian, dapatkah kita menempatkan diri kita seperti mereka? Tidakkah kita iri kepada manusia-manusia langit ini? Dan tentu saja level ini tidak dapat diperoleh dengan rutinitas ibadah yang tanpa makna. Rutinitas amal keseharian yang tidak dibarengi dengan perjalanan batin yang serius, dengan tarbiyah hati yang kemudian senantiasa kita evaluasi. Sudah sampai mana batin saya? Sudah sampai mana saya dapat mengkondisikan niat dan hati saya dalam setiap amal saya? Karena itu teman-teman sekalian, inner journey atau perjalanan batin ini adalah sebuah perjalanan yang wajib untuk ditempuh oleh semua orang yang menginginkan ketenangan dalam hidupnya, ketenangan yang hakiki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari saya mengajak kita semua, termasuk terutama diri saya sendiri, untuk senantiasa memperbaiki diri, menata hati kita dalam menempuh perjalanan batin kita masing-masing. Bukankah kita menginginkan sapaan yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhir, di yaumil qiyamah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan penuh keridhaan. Dan masuklah kepada golongan kaumku, hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman sekalian yang menyaksikan dan juga saya nantinya bisa bernostalgia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin, mengenang bagaimana hari ini kita sama-sama berusaha selain melakukan perjalanan fisik, amal-amal fisik, namun juga melakukan perjalanan batin, yaitu inner journey. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.